Kabupaten Jepara adalah sebuah wilayah yang memiliki luas 100.413,189 hektar dan berjarak kurang lebih 76 km dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah yakni Semarang. Kabupaten Jepara terdiri dari 184 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan. Wilayah yang berpenduduk sebanyak 1.223.198 jiwa ini berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Pati dan Kudus di bagian timur, Kabupaten Demak di bagian selatan, dan Laut Jawa di bagian barat. Berdasarkan batas-batas wilayah yang dimiliki, Kabupaten Jepara terletak di sisi timur jalur Pantura Jawa Tengah, di mana bagian barat dan utara wilayahnya dibatasi oleh laut. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa Kabupaten Jepara memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat besar, dan tentunya dapat dikembangkan untuk memberi andil bagi peningkatan perekonomian daerah. Di antara peluang usaha yang mempunyai prospek ekonomi serta finansial yang baik dan layak untuk dikembangkan adalah bidang usaha budidaya tambak di sektor perikanan, di mana salah satu komoditasnya adalah udang faname. Udang faname merupakan salah satu sumber daya hayati laut yang cukup banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan pesisir sebagai salah satu bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Karena tingginya nilai nutrisi yang dikandung dan rasanya yang sangat lezat, udang jenis ini banyak digemari oleh masyarakat luas, baik masyarakat dalam maupun luar negeri. Udang faname mempunyai sebaran yang sangat luas dan banyak dibudidayakan oleh pembudidaya udang di pertambakan sepanjang kawasan pantai di Indonesia. Bahkan, Indonesia masuk dalam 10 besar negara produsen udang di dunia. Produksi udang Indonesia mengalami peningkatan sebesar 13,9% per tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Berdasarkan potensi lahan dan pengembangan serta dukungan teknologi, produksi udang nasional tahun 2015 ditingkatkan sekitar 32% dari tahun 2014 dengan target produksi sebesar 785.900 ton. Namun saat ini, produksi udang nasional masih berada di angka 592.000 ton. Hal ini berdasarkan data dari Dirjen Perikanan Budidaya tahun 2016. Udang menjadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Di tahun 2015 sampai 2018, komoditas udang dan ikan menjadi komoditas penyumbang ekspor sektor pertanian terbesar. Hingga saat ini, dari seluruh hasil produksi udang, setidaknya 70% diantaranya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Indonesia telah mengekspor ke banyak negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Asia Timur, dan negara-negara di Asia Tenggara. Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki lahan tambak pada 2 bidang tanah seluas 101.950 hektar yang berlokasi di Pantai Pailus, Desa Karanggondang, Kecamatan Melongo, di mana wilayah ini akan menjadi fokus investasi budidaya tambak udang faname super intensif dalam bentuk marine agro-industry atau sektor perikanan budidaya. Pengembangan investasi budidaya udang faname di tambak Pantai Pailus, Desa Karanggondang, Kecamatan Melongo ini ditawarkan kepada para investor dengan nilai investasi sebesar kurang lebih 39.926.167.110 rupiah. Kerjasama yang ditawarkan adalah sistem sewa pengelolaan dan pengembangan kawasan tambak di Pantai Pailus, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Jepara atas kesepakatan bersama, sehingga nantinya investor dapat mengelola tambak Pailus dengan tenang dan leluasa. Aspek legalitas. Kawasan Pantai Pailus telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan budidaya di Kabupaten Jepara, di mana zonasi di area tersebut merupakan zonasi yang diperuntukkan investasi budidaya udang super intensif. Komitmen pemerintah Kabupaten Jepara dalam pembangunan industri perikanan
tertuang dalam RPJM tahun 2017 hingga 2022, di mana kekayaan laut dan maritim harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, aspek legalitas termaktub dalam hak pengelolaan nomor 1 yang tertulis di dalam sertifikat dengan luas lahan 65.800 meter persegi, serta hak pengelolaan nomor 2 yang tertulis di dalam sertifikat dengan luas tanah 36.150 meter persegi. Tertuang pula dalam Perda nomor 11 tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Jepara 2011 hingga 2031, serta Perda nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2010 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Investasi budidaya udang faname ini bertujuan untuk mengembangkan tambak idle menjadi tambak produktif serta meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara. Di samping itu, proyek investasi ini adalah implementasi budidaya tambak udang yang ramah lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, yakni masyarakat pesisir Pantai Pailus, Desa Karanggondang, Kecamatan Melongo. Pengembangan tambak dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek, selain sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, juga sebagai pelaksanaan konsep eco-investment. Bentuk partisipasi ini antara lain sebagai mitra dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan tambak, serta pengembangan budidaya udang faname bagi masyarakat pesisir di Pantai Pailus. Di samping itu, dipilihnya investasi budidaya udang faname ini diharapkan mampu meningkatkan produksi nasional sehingga berdampak pada peningkatan kapasitas perikanan udang dan dapat terserap secara maksimal di pasar udang domestik dan pasar global. Karena kebutuhan pasar global masih sangat tinggi, utamanya Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa maupun Korea Selatan. Penyelesaian perizinan berusaha melalui sistem OSS atau Online Single Submission dilakukan berdasarkan komitmen penyelesaian perizinan, baik untuk izin usaha atau izin operasional atau komersial sesuai sektornya. Penyelesaian komitmen perizinan dilakukan oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Desa Karanggondang berada di wilayah Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara, dengan luas 1.241 hektar dan penduduknya berjumlah 17.888 jiwa. Akses jalan menuju Pantai Pailus kini mulai dibenahi. Ada gapura serta penunjuk jalan, sehingga memudahkan calon investor menuju lokasi. Jarak Pantai Pailus dengan pusat kota Jepara kurang lebih 13,4 km dengan jarak tempuh sekitar 25 menit menggunakan kendaraan bermotor. Di Desa Karanggondang, ketersediaan jaringan energi atau kelistrikan menggunakan energi PLN 3 fase serta genset, serta diperlukan penyediaan jaringan telekomunikasi seperti telepon seluler dan jaringan internet. Untuk pemenuhan kebutuhan air laut serta air tawar, tidak perlu dikhawatirkan karena hal tersebut tersedia sepanjang tahun, namun masih diperlukan pembangunan IPAL untuk kebutuhan sanitasi. Berdasarkan RT/RW Kabupaten Jepara tahun 2011 hingga 2031, Tambak Pailus telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan budidaya di Kabupaten Jepara. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan investasi budidaya udang super intensif adalah sebagai berikut. Pengembangan kawasan budidaya super intensif harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan. Pengembangan kawasan budidaya tambak harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi ekosistem pesisir. Peningkatan kualitas budidaya tambak super intensif. Pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana budidaya tambak.
Pengembangan kawasan budidaya tambak didukung dengan pengembangan kawasan pariwisata pendidikan sehingga menjadi objek wisata berbasis pendidikan yang menarik. Pengembangan investasi tambak super intensif dipadukan dengan daya tarik pariwisata, namun tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan. Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan. Dampak sosial positif yang bisa terjadi dengan adanya pembangunan tambak pilus antara lain adalah peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan tenaga kerja lokal, pertukaran budaya, dan lain sebagainya. Ini ada potensi tambak. Maksud orang sekitar sini sudah biasa tambak Faname gitu, Pak? Ya, tapi kebanyakan ya tradisional. Kalau zaman dulu ya memang itu dari PT itu dia pakai alat intensif, cuman sekarang kan udah ditinggal, jadi ya terpaksa orang-orang lingkungan sekitar yang ngerjain. Kalau tradisional itu dikit ya Pak hasilnya? Ya kan istilah ngasih makannya juga semampunya ya, nggak harus ikut panduan buku. Kalau kayak intensif kan berapa jam harus kasih makan, terus dikontrol. Kalau kita kan mungkin makannya seadanya, apa kasih nasi kering itu nasi aking, apa katol atau apa mungkin seadanya lah gitu. Selain Faname ada apa lagi Pak? Mungkin bandeng campurannya Mas. Bandeng. Iya. Tapi lebih sedikit lagi. Lebih sedikit. Udah pernah dicoba yang lain-lain juga kurang berhasil. Tapi kemarin itu dicampur sama lato itu yang hampir serupa sama rumput laut itu agak mendingan. Tapi untuk saat ini ya kurang ini juga. Mungkin bulan-bulan Agustus kan air laut terlalu pahit ya, mungkin banyak yang mati gitu. Secara keseluruhan, investasi budidaya super intensif udang Faname sangat prospektif dan punya peluang yang cukup tinggi untuk dapat berhasil serta ditingkatkan omsetnya di masa yang akan datang dengan analisis keuangan sebagai berikut. Net Present Value atau NPV sebesar Rp261.661.924. Profitability Index atau PI sebesar Rp6.387.975.415. Internal Rate of Return atau IRR sebanyak 81%. Kemudian, payback period adalah 2,89 tahun dan discounted payback period sebesar 3,72 tahun. Dari analisis kajian yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa rencana investasi budidaya tambak udang Faname super intensif di Pantai Pilus Desa Karanggondang, Kecamatan Melonggo, Kabupaten Jepara sangat layak untuk dijalankan dan memiliki prospek yang baik serta menguntungkan. Untuk informasi lebih lanjut berkaitan dengan profil investasi dan rencana pengembangan wisata kawasan ini, dapat langsung menghubungi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Jepara.
Kabupaten Jepara adalah salah satu wilayah dengan banyak julukan indah. Di antaranya Kota Ukir, Bumi Kartini, Kota Energi, dan lain sebagainya. Aneka keindahan tempat wisata ada di Jepara, seperti pegunungan, wisata pantai, wisata kepulauan, hingga wisata bawah laut. Dengan potensi yang begitu luar biasa, tentunya banyak investasi yang dapat dikembangkan. Selain budidaya udang faname, budidaya breeding domba menjadi salah satu alternatif investasi yang menjanjikan. Jenis sektor investasi yang ditawarkan pada budidaya breeding domba adalah sektor peternakan. Investasi ini terletak di Desa Jinggotan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, di atas tanah seluas kurang lebih 4 hektar. Areal tersebut berjarak sekitar 20 km dari pusat kota pemerintahan Jepara. Investasi ini memiliki maksud untuk pemenuhan kebutuhan daging domba, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, serta membantu pemerintah dalam penyediaan protein hewani. Proyek breeding domba ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar lokasi proyek, dan memberikan pengetahuan serta sebagai media edukasi mengenai budidaya domba kepada masyarakat sekitar dengan skala industri. Di samping itu, investasi ini dapat memberikan nilai tambah terhadap usaha pertanian di sekitar lokasi proyek, dengan adanya sumber pupuk organik dari kotoran domba. Keunggulan dari investasi budidaya breeding domba di Desa Jinggotan ini diantaranya adalah mempunyai prospek ekonomi yang terus berkembang. Mengingat daging domba adalah salah satu daging konsumsi yang cukup digemari masyarakat. Selain itu, domba memiliki bentuk tubuh yang relatif kecil sehingga tidak memerlukan kandang yang luas serta jumlah pakan yang besar. Domba juga termasuk jenis hewan herbivora, yakni pemakan tumbuhan, sehingga tidak terlalu memilih jenis pakan. Memiliki sifat suka bergerombol atau berkelompok, menjadikan domba mudah dipelihara, dan kotoran domba dapat dijadikan pupuk kandang yang menyuburkan. Lahan yang akan dimanfaatkan untuk investasi ini merupakan lahan milik Pemkab Jepara. Berdasarkan RT RW Kabupaten Jepara tahun 2011-2031, lokasi tersebut merupakan lahan pertanian serta lahan kering atau tegalan yang diperbolehkan untuk peternakan. Dalam pengembangan investasi ini, tentu diharapkan adanya partisipasi secara langsung dari masyarakat sekitar. Di antaranya, sebagai tenaga kerja di peternakan, sebagai pemasok pakan domba, serta mengolah limbah yang dihasilkan oleh peternakan, seperti kotoran dan urin untuk dijadikan pupuk organik. Selain itu, masyarakat sekitar dapat berperan sebagai mitra dan dapat pula membuat kerajinan berbahan baku hasil limbah domba, seperti cukuran bulu domba dan lain-lain. Sertifikat kepemilikan lahan dengan status hak pakai terdiri dari 19 sertifikat. Perizinan lahan breeding domba mengacu pada Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2019 tentang pola pelayanan terpadu satu pintu, izin pemanfaatan kekayaan daerah, dan izin mendirikan bangunan. Selanjutnya, pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Online Single Submission atau OSS, yaitu Nomor Induk Berusaha atau NIB, izin usaha operasional atau komersial, dan pemenuhan komitmen izin usaha. Penanggung jawab proyek investasi budidaya breeding domba di Desa Jinggotan, Kecamatan Kembang, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Kabupaten Jepara. Beberapa keunggulan dan diferensiasi yang dimiliki oleh proyek investasi ini
Antara lain, lokasi untuk peternakan domba berada di areal yang cukup luas. Udaranya segar dan keadaan sekelilingnya tenang, dekat dengan sumber pakan ternak dan sumber air payau. Lahan seluas 4 hektar yang digunakan sangat nyaman untuk membangun peternakan skala besar, bahkan termasuk untuk lahan pakan dan umbaran. Adanya pelibatan masyarakat, baik sebagai pekerja maupun sebagai petani, serta keberadaan proyek yang memungkinkan dikembangkan sebagai sarana edukasi dalam sektor peternakan. Nilai investasi yang ditawarkan relatif terjangkau dengan return of investment yang menjanjikan. Keunggulan lainnya adalah adanya pelibatan masyarakat, baik sebagai pekerja maupun sebagai petani plasma, serta keberadaan proyek yang memungkinkan dikembangkan sebagai sarana edukasi dalam sektor peternakan. Pada tahun pertama beroperasi dengan nilai cash inflow selama 10 tahun, maka infrastruktur dan sarana pendukung yang dibutuhkan meliputi jaringan energi dan tenaga listrik, jaringan telekomunikasi serta internet, sumber daya air dan jaringan transportasi. Jaringan energi atau kelistrikan menggunakan energi PLN 3 fase dan genset. Untuk telekomunikasi, khususnya telepon seluler dan internet, telah tersedia jaringan yang cukup stabil. Pemenuhan air tawar tersedia sepanjang tahun, sehingga sumber dan pasokan air baku tak perlu dikhawatirkan. Sedangkan untuk jaringan transportasi, aksesibilitas lokasi cukup memadai dengan jalan yang bagus dan bisa dilalui kendaraan roda 4 dengan semua ukuran. Hal ini karena lokasi proyek tidak terlalu jauh dari areal objek vital nasional, yakni PLTU Tanjung Jati. Jaringan transportasi diperlukan untuk mobilisasi bahan-bahan pakan yang perlu didatangkan dari luar kawasan, serta untuk pemasaran hasil budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Jamari, warga sekitar Kecamatan Kembang. Di sini cocok untuk peternakan domba karena lahannya luas, pakannya banyak. Juga dekat sungai dan sumur. Dengan dibangunnya ternak bisa mensejahterakan rakyat sekitar. Kami mengharap dibangunnya peternakan domba dapat memakmurkan sekitar rakyat Kembang. Biaya operasional yang akan dikeluarkan antara lain gaji dan lain-lain, biaya pemeliharaan bangunan, biaya listrik, air, telepon, biaya depresiasi, pembelian pakan, biaya pemeliharaan anak jantan, biaya pemeliharaan anak betina, dan investasi indukan. Nilai investasi yang ditawarkan untuk budidaya breeding domba ini kurang lebih sebesar 17 miliar rupiah. Dan investor yang mengelola akan mendapatkan penerimaan sebesar kurang lebih 9 miliar rupiah pada tahun pertama beroperasi, dengan nilai cash inflow selama 10 tahun mencapai 11,5 miliar rupiah. Hasil proyeksi keuangan dan analisis kelayakan usaha ini tertera pada tabel berikut. Dengan masa investasi 10 tahun dan cash inflow sebesar 19,9 miliar rupiah, diperoleh net present value sebesar 5 miliar rupiah dengan DF 12% dan internal rate of return sebesar 21%. Benefit cost ratio dengan DF 12% diperoleh 1,45 dengan payback period 6 tahun lebih 1 bulan. Dari perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan budidaya breeding domba di Desa Jinggotan adalah layak. Analisis sensitivitas dilakukan karena adanya ketidakpastian. Akibatnya,
hasil perhitungan di atas kertas dapat menyimpang jauh dari kenyataannya. Ketidakpastian itu dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan suatu proyek dalam beroperasi untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Alasan dilakukannya analisis sensitivitas adalah untuk mengantisipasi adanya perubahan-perubahan seperti kenaikan biaya-biaya, baik biaya konstruksi, bahan baku, produksi, dan sebagainya. Selain itu, dimungkinkan adanya penurunan produktivitas serta mundurnya jadwal pelaksanaan proyek. Untuk informasi lebih lanjut dan segala hal yang berkaitan dengan profil investasi pembangunan budidaya breeding domba di Desa Jenggotan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, bahwasanya di Kabupaten Jepara ini memiliki peluang investasi yang cukup menjanjikan, di antaranya yaitu yang pertama budidaya tambak udang faname super intensif yang terletak di Pantai Pailus, Desa Karanggondang, Kecamatan Melonggo, Kabupaten Jepara. Kemudian ada juga yang lain, yaitu budidaya breeding domba di Desa Jenggotan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, di mana Kecamatan Kembang ini mempunyai potensi yang sangat-sangat luar biasa berkaitan dengan hijauan pakan ternak, sehingga di desa inilah bisa ditunjuk sebagai budidaya breeding domba di Kabupaten Jepara. Kemudian peluang investasi ini ditawarkan untuk investor agar bisa dibangun sesuai dengan kajian yang telah dibuat oleh Kabupaten Jepara. Dengan adanya investasi pada peluang investasi ini, harapannya Jepara semakin maju dan investasi semakin beragam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon investor bisa langsung menghubungi kantor DPM PTSP Kabupaten Jepara di Jalan Kartini nomor 1 Jepara,